Pernahkah terlintas dalam benak Anda bahwa orang yang paling Anda percayai, orang yang Anda pilih untuk menemani sisa hidup Anda, ternyata adalah orang yang menyimpan belati di balik punggungnya? Sore itu, langit di atas rumah kami tampak begitu cerah, seolah-olah semesta turut merayakan hari lamaran yang sudah saya impikan sejak lama. Saya berdiri di depan cermin, menatap bayangan diri mengenakan kebaya satin berwarna merah muda, sambil membayangkan masa depan indah bersama Bayu, pria yang saya kenal sebagai sosok paling santun, paling lembut, dan paling menghargai wanita. Persiapan sudah mencapai 100%. Aroma rendang dan kue hantaran memenuhi setiap sudut ruangan, menyatu dengan gelak tawa keluarga besar yang sudah mulai berdatangan. Namun, hanya dalam hitungan detik, kebahagiaan itu runtuh dan berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Tepat di halaman rumah kami, di bawah tenda dekorasi yang masih harum wangi melati, saya menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat seluruh sendi saya terasa lumpuh. Pria yang sebentar lagi akan menyematkan cincin di jari manis saya, pria yang selalu mencium tangan ibu saya dengan takzim setiap kali bertamu, tiba-tiba berdiri dengan wajah memerah penuh amarah yang meluap-luap. Tidak ada lagi Bayu yang lemah lembut. Yang ada hanyalah sosok asing dengan tatapan mata penuh kebencian yang mendalam. Tanpa peringatan, di depan mata kepala saya sendiri, Bayu melakukan hal yang tak pernah bisa dimaafkan oleh hukum alam manapun. Ia menarik nafas dalam, lalu dengan penuh penghinaan ia meludahi wajah ibu saya, wanita tua yang telah bersusah payah membesarkan saya sendirian, wanita yang saat itu hanya bisa terdiam dengan air mata yang mulai membasahi pipinya yang keriput. Mengapa Bayu yang begitu terpelajar bisa melakukan tindakan sekeji itu? Rahasia kelam apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ibu saya hingga ia hanya bisa membisu saat dihina sedemikian rupa? Dan benarkah lamaran ini hanyalah sebuah kedok untuk sebuah rencana balas dendam yang sudah disusun selama puluhan tahun? Simak kisah selengkapnya, karena apa yang tampak di permukaan seringkali hanyalah topeng dari sebuah kebenaran yang sangat pahit. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda yang sedang berada di ambang keputusan besar dalam hidup. Sebelum saya melanjutkan bagian yang paling menyesakkan dada dari cerita ini, saya ingin menyapa Anda semua yang ada di balik layar. Cerita ini bukan hanya milik saya, tapi mungkin juga mewakili jutaan hati orang tua di luar sana yang rela berkorban demi kebahagiaan anaknya, meski harus menelan hinaan yang luar biasa. Silahkan teman-teman semua, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda sedang mendengarkan kisah ini sekarang. Apakah Anda dari Surabaya, Jakarta, Medan, atau mungkin Anda yang berada di luar negeri? Mari kita saling menyapa agar komunitas kisah hati orang tua ini semakin erat seperti sebuah keluarga besar yang saling menguatkan. Selain itu, jika Anda merasa kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga, atau jika Anda juga merasa sangat terluka melihat seorang ibu diperlakukan dengan tidak hormat, silahkan tekan tombol like. Dukungan Anda sangat berarti bagi pertumbuhan channel ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan bab demi bab dari kisah-kisah penuh hikmah dan air mata yang kami sajikan setiap harinya. Mari kita bangun ruang ini menjadi tempat di mana setiap orang tua merasa dihargai dan setiap anak belajar tentang arti sebuah bakti. Sekarang, mari kita masuk ke bagian di mana semua rahasia besar itu mulai terungkap satu persatu. Pagi itu, udara di sudut kota kami terasa jauh lebih sejuk dari biasanya. Seolah-olah semesta sedang ikut tersenyum menyambut hari yang sudah saya nantikan selama hampir 30 tahun hidup saya. Nama saya Arini, dan hari ini adalah hari lamaran saya. Sejak fajar menyingsing, rumah kecil kami yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi pusaran kesibukan yang penuh dengan kehangatan.
Di ruang tamu, hamparan karpet bludru baru sudah terbentang rapi, dikelilingi oleh rangkaian bunga melati dan mawar putih yang aromanya menyeruak ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan suasana yang begitu sakral sekaligus menenangkan. Saya berdiri di depan jendela kamar, menatap ke arah halaman depan yang sudah dipasangi tenda dekorasi sederhana namun elegan. Hati saya berdesir setiap kali melihat janur kuning yang melengkung cantik di depan pagar. Di dalam kamar, ibu masuk dengan langkah pelan, membawa selembar kebaya satin berwarna merah muda yang sudah disetrika sangat licin. Saya bisa melihat pantulan wajah ibu di cermin. Wajah yang penuh dengan guratan kelelahan, namun matanya memancarkan binar kebahagiaan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ibu adalah orang tua tunggal, seorang wanita baja yang membesarkan saya dengan keringat dan air mata, tanpa pernah mengeluh sedikit pun sejak ayah pergi entah kemana saat saya masih balita. "Arini," panggil ibu lembut, suaranya sedikit bergetar karena haru. "Hari ini ibu menyerahkan separuh nyawa ibu kepada pria pilihanmu. Bayu adalah pria yang baik, nak. Ibu tenang melihatmu bersamanya." Saya memegang tangan ibu yang terasa kasar, tangan yang telah mencuci ribuan pakaian orang lain demi menyekolahkan saya. Saya hanya bisa mengangguk, tenggorokan saya terasa tercekat oleh rasa syukur. Dalam pikiran saya, Bayu adalah segalanya. Ia adalah definisi pria sempurna yang sopan, mapan, dan sangat menghormati ibu. Setiap kali bertamu, Bayu tidak pernah datang dengan tangan kosong. Dan hal pertama yang ia lakukan selalu mencium tangan ibu dengan sangat takzim, seolah-olah ibu adalah ratu di matanya. Kesibukan di dapur semakin menjadi-jadi. Bibiku dan beberapa tetangga sedang sibuk mengolah rendang dan opor ayam, masakan favorit keluarga Bayu yang diminta khusus olehnya. Aroma bumbu rempah yang ditumis harumnya memenuhi rumah, memberikan sensasi kenyamanan yang luar biasa. Semua tampak begitu sempurna. Kotak-kotak seserahan yang berisi kain, sepatu, dan perlengkapan ibadah sudah tertata rapi di atas meja jati, menunggu untuk ditukar dengan cincin pengikat. Saya merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Bayu sering berkata bahwa ia ingin menjadi pelindung bagi saya dan ibu. Ia ingin kami tinggal bersama di rumah barunya nanti, agar ibu tidak perlu lagi bekerja keras. Namun di tengah kesempurnaan itu, ada satu getaran aneh yang tiba-tiba melintas di hati saya saat melihat ibu termenung cukup lama menatap foto lama ayah di atas lemari. Ada sebuah keresahan yang tersembunyi di balik senyum teduhnya, sebuah rahasia yang ia simpan sangat rapat di lubuk hatinya yang terdalam. Saya sempat ingin bertanya, namun suara klakson mobil pengirim kue memecah lamunan kami. Saya menganggap itu hanyalah kegugupan biasa seorang ibu yang akan melepas anak gadisnya. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa setiap detail kebahagiaan yang saya susun dengan penuh cinta di pagi ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang sesaat lagi akan luluh lantak oleh sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. Pagi yang tenang ini adalah ketenangan sebelum badai besar datang dan menyapu bersih seluruh impian saya. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Tepat 2 jam sebelum rombongan keluarga besar Bayu dijadwalkan tiba. Di tengah hiruk-pikuk kerabat yang sedang menata piring-piring porselen di atas meja, saya memutuskan untuk masuk ke kamar sejenak guna memperbaiki riasan wajah yang sedikit memudar karena hawa panas dapur. Namun saat saya melewati lorong menuju dapur, saya menyadari suasana berubah menjadi ganjil. Suara tawa para bibi yang tadi riuh mendadak senyap, digantikan oleh bisikan-bisikan tertahan yang penuh tanda tanya. Saya menghentikan langkah tepat di dekat pintu belakang yang sedikit terbuka. Dari celah kayu itu, saya melihat ibu berdiri di sana, di bawah pohon mangga yang rindun di halaman belakang. Namun, ia tidak sendirian. Di hadapannya berdiri seorang wanita paruh baya yang tampak sangat kontras dengan suasana pesta kami hari ini. Wanita itu mengenakan daster batik yang warnanya sudah memudar dan kerudung lusuh yang disampirkan seadanya. Wajahnya cekung, matanya sembab, dan ia tampak seperti orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh dengan beban batin yang sangat berat. "Untuk apa kau kembali ke sini, Sari?" Suara ibu terdengar sangat berbeda.
Tidak ada lagi kelembutan yang biasanya menyejukkan hati saya. Suara ibu bergetar, dingin, dan syarat akan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Wanita yang dipanggil Sari itu hanya terisak. Tubuhnya yang kurus tampak bergetar hebat. Aku tidak punya pilihan lagi, Rahmi. Dia sudah besar sekarang. Dia akan melakukan sesuatu yang gila jika tidak ada yang menghentikannya. Kamu harus memberitahunya yang sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Jantung saya berdegup kencang. Siapa wanita ini? Dan apa maksudnya dengan sebelum semuanya terlambat? Saya merasa seperti sedang menguping sebuah rahasia dari masa lalu yang terkubur sangat dalam. Ibu menarik napas panjang, wajahnya yang tadinya cerah karena riasan tipis, kini mendadak pucat pasi seperti kertas tanpa warna. Ibu memegang bahu wanita itu dengan erat, pandangannya menyapu sekeliling halaman dengan waspada, seolah takut ada telinga lain yang mendengar. Hentikan, Sari, jangan sebut-sebut lagi masa lalu itu di rumah ini. Arini sudah bahagia, Bayu adalah pria yang baik, dia akan menjaganya. Jangan hancurkan masa depan anakku hanya karena rasa bersalahmu yang tak berguna itu, bisik ibu dengan nada yang sangat tajam, nyaris seperti sebuah ancaman. Wanita yang bernama Sari itu mendongak, menatap ibu dengan sorot mata yang penuh dengan keputusasaan. Kamu pikir Bayu mencintai anakmu? Kamu pikir dia datang ke sini karena takdir? Rahmi, kamu terlalu naif. Dia tahu siapa kamu. Dia tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Dia sedang bermain api, dan anakmu akan menjadi korbannya. Mendengar nama Bayu disebut, dunia saya seolah berhenti berputar. Apa hubungannya Bayu dengan wanita lusuh ini? Dan apa maksudnya dengan apa yang terjadi pada ayahnya? Selama ini Bayu hanya bercerita bahwa ayahnya sudah meninggal karena sakit saat ia masih kecil. Pikiran saya mulai berkelana ke arah yang gelap. Apakah selama ini Bayu menyembunyikan sesuatu dari saya? Apakah cinta yang ia tunjukkan selama ini hanyalah sebuah rencana yang sudah diatur? Baru saja saya hendak keluar untuk menanyakan semuanya, ibu tiba-tiba membalik badan ke arah pintu. Saya dengan cepat bersembunyi di balik lemari makan, menahan nafas agar detak jantung saya yang memburu tidak terdengar. Ibu masuk ke dapur dengan tergesa-gesa, mengabaikan tamu wanita tadi yang masih berdiri mematung di halaman belakang. Saya bisa melihat tangan ibu gemetar saat ia mencoba mengambil segelas air putih. Pandangannya kosong, menembus ruang makan. Di saat itulah saya menyadari bahwa di balik rencana lamaran yang perfect ini ada sebuah bom waktu yang baru saja berdetak. Dan wanita asing itu adalah saksi kunci dari sebuah badai besar yang sebentar lagi akan meluluh lantakkan hidup kami. Harum melati yang menghiasi ruang tamu tiba-tiba terasa mencekik di tenggorokan saya. Di luar, suara deru mobil yang sangat saya kenal berhenti tepat di depan pagar. Jantung saya mencelos. Itu adalah suara mesin mobil Bayu. Padahal jam di dinding baru menunjukkan pukul 1:30 siang. Masih ada waktu 1,5 jam sebelum rombongan keluarganya dijadwalkan tiba. Mengapa dia datang secepat ini? Dan mengapa ia datang sendiri tanpa iring-iringan keluarganya? Saya masih berdiri mematung di balik lemari makan, sementara ibu tampak terperanjat di depan meja dapur. Ia dengan terburu-buru menyeka keringat dingin di dahinya, dan mencoba merapikan kembali tatanan rambutnya yang sedikit berantakan akibat ketegangan tadi. Wanita misterius bernama Sari itu sudah menghilang, entah bersembunyi di mana atau sudah pergi lewat pintu samping. Tapi sisa-sisa auranya yang kelam masih terasa memenuhi ruangan. Pintu depan terbuka tanpa diketuk. Bayu melangkah masuk. Ia tampak luar biasa gagah mengenakan kemeja batik tulis dengan motif parang yang terlihat sangat mahal. Rambutnya tertata rapi, dan aroma parfum maskulin yang biasanya menenangkan saya, kini justru terasa sangat menyengat dan asing. "Sayang, kenapa sudah di sini?" tanya saya, mencoba keluar dari persembunyian dengan senyum yang dipaksakan. Suara saya terdengar parau di telinga saya sendiri. Bayu menoleh ke arah saya.
Namun ada yang berbeda. Senyum yang biasanya melengkung hangat di bibirnya kini terasa seperti sebuah garis kaku yang dipaksakan. Matanya tidak lagi memancarkan binar cinta yang selama ini membuat saya merasa aman. Matanya terlihat dingin, tajam, dan seolah sedang menahan sesuatu yang sangat besar. Aku ingin membantu persiapan terakhir hari ini. Aku ingin memastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginanku. Jawabnya singkat. Suaranya rendah, datar, dan ada penekanan pada kata keinginanku yang membuat bulu kuduk saya meremang. Ia tidak langsung menghampiri saya untuk memberikan kecupan di dahi seperti biasanya. Alih-alih, pandangannya langsung menyapu seluruh ruangan, melintasi dekorasi bunga, melewati deretan kursi yang masih kosong, dan akhirnya tatapannya terkunci pada pintu belakang yang menuju halaman. Tempat di mana ibu dan wanita bernama Sari itu baru saja melakukan percakapan rahasia. Ibu melangkah maju dengan langkah yang sedikit diseret, mencoba menyambut Bayu dengan keramahan seorang calon ibu mertua. "Bayu, nak, kenapa cepat sekali? Ibu belum selesai menyiapkan hidangan pembukanya," ujar ibu dengan suara yang berusaha dikontrol, meski saya bisa melihat jemarinya saling meremas satu sama lain di balik lipatan jariknya. Bayu menatap ibu. Tatapannya kali ini bukan lagi tatapan seorang calon menantu yang berbakti. Ia menatap ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan cara yang sangat merendahkan. Ia tidak mencium tangan ibu. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan tangan ibu yang sudah terulur menggantung di udara begitu saja selama beberapa detik yang terasa sangat menyakitkan. "Persiapannya sudah cukup, Bu. Jangan terlalu repot. Karena mungkin apa yang ibu siapkan tidak akan pernah sempat dinikmati oleh siapapun," ucap Bayu dengan nada sarkasme yang sangat kental. Ibu tersentak. Wajahnya yang tadi pucat kini semakin kehilangan rona kehidupan. "Maksudmu apa, nak?" Bayu tidak menjawab. Ia justru melangkah melewati ibu, menuju ke halaman belakang dengan langkah yang sangat lebar dan berwibawa, seolah-olah ia adalah pemilik rumah ini. Saya mengikuti dari belakang dengan perasaan yang campur aduk, antara takut, bingung, dan marah. Saat ia sampai di ambang pintu belakang, ia berhenti. Ia menatap tajam ke arah semak-semak di pojok halaman, tempat di mana saya melihat ujung daster lusuh wanita tadi masih sedikit terlihat. Di saat itulah, aura Bayu berubah total. Tidak ada lagi kehangatan. Yang tertinggal hanyalah kegelapan yang pekat. Saya menyadari satu hal yang mengerikan. Pria yang berdiri di depan saya saat ini bukanlah Bayu yang saya cintai. Pria ini adalah seseorang yang selama ini sedang memakai topeng yang sangat sempurna. Dan hari ini, di hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan kami, ia memutuskan untuk mulai merobek topeng itu, tepat di depan wajah kami. Langkah kaki Bayu yang biasanya terdengar mantap dan memberikan rasa aman, kini terdengar seperti dentuman lonceng kematian yang menggema di telinga saya. Ia melangkah keluar ke halaman belakang dengan aura yang begitu pekat, seolah-olah ia membawa badai hitam ke dalam rumah kami yang kecil. Matahari sore yang menyengat seakan tak mampu menembus dinginnya tatapan pria itu. Di sana, di bawah pohon mangga yang rimbun, wanita lusuh bernama Sari masih berdiri mematung, sementara ibu mengekor di belakang Bayu dengan langkah yang goyah dan napas yang tersengal. "Jadi, di sini kau rupanya, Sari." Suara Bayu pecah. Bukan lagi suara lembut yang sering membisikkan kata-kata rindu, melainkan suara parau yang penuh dengan racun kebencian. Wanita bernama Sari itu tersentak, tubuhnya yang kurus gemetar hebat seolah sedang melihat iblis yang nyata di depannya. "Bayu, nak, dengarkan dulu. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Rahmi, Ibu Arini tidak bersalah," ratapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar karena isak tangis yang tertahan. Bayu tertawa pendek, sebuah tawa kering tanpa sedikit pun humor di dalamnya. Tawa itu lebih mirip seringai serigala yang telah menemukan mangsanya. "Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu. Dan kau." Ia berbalik, menunjukkan jari telunjuknya tepat ke arah wajah ibu saya. "Kau pikir, dengan menggunakan anatmu yang polos ini, kau bisa menghapus dosa-dosamu di masa lalu? Kau pikir, aku akan sudi menjadi bagian dari keluarga pembunuh seperti kalian?" Dunia saya seolah runtuh seketika. Pembunuh? Apa yang sedang ia bicarakan?
Saya berlari mendekat, mencoba meraih lengan Bayu yang terasa keras seperti batu. "Bayu, hentikan. Apa-apaan ini? Ini hari lamaran kita. Kenapa kau bicara sekasar itu pada ibu?" teriak saya dengan air mata yang mulai tumpah. Namun, Bayu menepis tangan saya dengan kasar hingga saya nyaris terjatuh. Ia bahkan tidak melirik saya sedikit pun. Seluruh fokusnya tertuju pada ibu yang kini berdiri mematung dengan wajah yang hancur karena rasa malu dan ketakutan. Ibu tidak membela diri. Ibu hanya menunduk. Air matanya jatuh membasahi kerah kebayanya yang cantik. Kebuntuan ibu dalam menjawab tuduhan itu membuat hati saya semakin tersayat. Mengapa ibu hanya diam? "Bayu, nak, tolong, jangan buat keributan di sini. Jika kau ingin marah, marahlah pada ibu. Tapi jangan batalkan lamaran ini. Kasihan Arini, dia tidak tahu apa-apa." Mohon ibu dengan suara yang serak, sambil mencoba memegang ujung kemeja batik Bayu, batik yang seharusnya dipakai untuk meminang anaknya. Bayu menatap tangan ibu yang menyentuh pakaiannya, seolah-olah tangan itu adalah kotoran yang menjijikan. "Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang berlumuran darah ayahku," teriaknya, hingga urat-urat di lehernya menegang. "Keluarga kalian adalah benalu. Kalian menghisap harta ayahku. Kalian memfitnahnya hingga dia kehilangan segalanya dan mati dalam kemelaratan. Dan sekarang kau ingin aku menikahi anakmu agar kau bisa hidup tenang dengan sisa-sisa harta yang kau curi." Suasana di halaman belakang itu mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya suara gesekan daun mangga yang tertiup angin yang terdengar. Para kerabat yang berada di dalam dapur mulai melongok keluar dengan wajah penuh tanya dan kengerian. Janur kuning yang melengkung indah di depan rumah kini terasa seperti sebuah ejekan yang sangat pahit. Kebencian yang dipelihara Bayu selama bertahun-tahun kini tumpah tanpa sisa, menghancurkan martabat ibu di depan mata saya sendiri. Saya melihat pria yang saya cintai berubah menjadi monster, dan saya melihat ibu saya, pahlawan hidup saya, hancur berkeping-keping karena sebuah masa lalu yang bahkan tidak pernah saya ketahui keberadaannya. Inilah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Sebuah konfrontasi yang bukan lagi soal cinta, melainkan soal dendam kesumat yang siap menelan kami hidup-hidup. Matahari sore yang tadinya tampak keemasan, kini terasa seperti bara api yang membakar kulit. Udara di halaman belakang rumah kami mendadak menjadi sangat tipis. Seolah-olah oksigen telah habis diisap oleh kebencian yang meluap dari tubuh Bayu. Saya berdiri mematung, meremas ujung kebaya merah muda saya hingga buku-buku jari memutih. Di depan saya, ibu masih bersimpuh, mencoba meraih belas kasihan dari pria yang beberapa jam lalu masih kami puja sebagai pelindung masa depan. "Bayu, ibu mohon, dengarkan penjelasan ibu sekali saja," isak ibu. Suaranya terdengar sangat rapuh, seperti kaca yang sudah retak 1000 dan tinggal menunggu waktu untuk hancur menjadi debu. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu bukan karena keserakahan. Ibu hanya mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Bayu mundur satu langkah, menghindari sentuhan tangan ibu seolah-olah ibu adalah wabah yang mematikan. Wajahnya yang tampan kini terdistorsi oleh kemarahan yang biadab. Napasnya memburu, dan matanya menatap ibu dengan sorot mata yang begitu rendah. Tatapan yang biasanya hanya diberikan kepada binatang yang menjijikan. "Penjelasan?" Bayu mendesis. Suaranya pelan, namun tajamnya melebihi silet. "Kau mau menjelaskan bagaimana kau menghasut rekan bisnis ayahku? Kau mau menjelaskan bagaimana kau berpura-pura menjadi malaikat penolong padahal kau sedang menggerogoti setiap sen yang ayahku miliki?" Wanita bernama Sari mencoba mendekat. "Bayu, hentikan. Rahmi tidak seperti itu. Kau sudah dicuci otak oleh nenekmu." Namun, teriakan Sari justru memicu ledakan yang lebih besar. Bayu berpaling pada ibu dengan kemarahan yang sudah mencapai puncaknya. "Jangan berlagak suci di depanku, wanita tua. Kau dan wanita lusuh ini sama saja. Sampah yang menghancurkan hidup ayahku, hingga ia mati tanpa harga diri." "Bayu, cukup!" teriak saya, mencoba menengahi.
Kau tidak punya hak bicara seperti itu pada ibuku. Bayu tidak memedulikan teriakan saya. Ia justru melangkah maju, memperpendek jarak dengan ibu yang masih terduduk lemas di tanah. Ibu mendongak, menatap calon menantunya dengan mata yang dibanjiri air mata. Berharap ada sedikit sisa kasih sayang di sana. Namun yang terjadi selanjutnya adalah momen yang akan menghantui setiap mimpi buruk saya seumur hidup. Bayu menarik napas dalam-dalam. Dadanya membusung, dan dalam sebuah gerakan yang begitu cepat, namun terasa sangat lambat di mata saya, ia memajukan wajahnya. Cuih! Cairan menjijikan itu mendarat tepat di pipi kanan ibu yang keriput. Dunia saya seolah meledak menjadi jutaan kepingan hitam. Suasana di halaman itu seketika menjadi sunyi senyap, seolah-olah waktu sendiri berhenti karena saking ngerinya melihat tindakan itu. Bibiku di ambang pintu dapur memekik pelan sambil menutup mulut dengan kedua tangan. Para tetangga yang mengintip dari balik pagar terkesiap serentak. Ludah itu mengalir perlahan di pipi ibu. Jatuh mengenai kain kebaya barunya yang sengaja ia jahit khusus untuk hari ini. Ibu tidak berteriak, ibu tidak memaki. Ibu justru terdiam, mematung dengan mata yang terbelalak kosong. Ia membiarkan penghinaan itu menempel di wajahnya selama beberapa detik. Seolah ia memang merasa layak menerima kehinaan itu. Hati saya terasa seperti dirobek-robek oleh belati yang tumpul. Rasa sakitnya begitu nyata hingga saya sulit bernafas. Itu bukan sekadar ludah. Itu adalah penghancuran martabat seorang ibu. Seorang wanita yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi saya. Pria yang saya cintai. Pria yang saya bangga-banggakan karena kesopanannya. Baru saja meludahi wajah wanita yang melahirkan saya tepat di hari lamaran kami. Itu adalah bayaran untuk setiap tetes air mata ayahku. Ucap Bayu dengan suara dingin, seolah ia baru saja melakukan tindakan paling mulia di dunia. Ia menyeka bibirnya dengan punggung tangan, menatap ibu yang masih membatu, lalu menoleh pada saya dengan tatapan yang kini penuh dengan kemenangan yang sakit. Lihatlah ibumu Arini, lihatlah wanita suci yang kau puja ini. Dia bahkan tidak berani membantah, karena dia tahu dia memang sampah. Ibu perlahan mengangkat tangannya yang gemetar, menyeka pipinya dengan ujung selendang. Isak tangisnya kini berubah menjadi suara parau yang menyayat hati. Penghinaan ini bukan hanya mengakhiri hari lamaran kami. Penghinaan ini telah membunuh jiwa kami berdua. Di saat tenda dekorasi di depan rumah masih melambai ditiup angin sepoi-sepoi. Badai yang saya takutkan ternyata bukan lagi akan datang. Badai itu sudah berada di sini. Dan ia baru saja menghancurkan segalanya tanpa sisa. Halaman belakang yang tadinya panas membara karena amarah, mendadak berubah menjadi dingin mencekam setelah tindakan keji Bayu. Ibu masih terduduk di atas tanah. Wajahnya yang terkena ludah itu tampak begitu hancur. Namun, di tengah kehinaan itu, ibu tidak membalas. Ia hanya menunduk, bahunya berguncang hebat. Bukan karena kemarahan, melainkan karena beban rahasia yang selama puluhan tahun ia pikul sendirian, kini terasa meledak di dadanya. Wanita lusuh bernama Sari melangkah maju. Ia tidak lagi gemetar. Melihat ibu diperlakukan seperti itu, seolah-olah membakar sisa-sisa ketakutan dalam dirinya. Ia menatap Bayu dengan tatapan yang sangat tajam, penuh dengan rasa muak. Kau pikir kau sudah menjadi pahlawan untuk ayahmu, Bayu. Suara Sari menggelegar di tengah kesunyian. Kau pikir dengan meludahi Rahmi, kau sudah membalaskan dendam keluargamu. Kau adalah pemuda paling bodoh dan paling malang yang pernah kutemui. Bayu mendengus. Ia merapikan kemeja batiknya dengan angkuh. Jangan mencoba memutarbalikkan fakta, Sari. Nenek menceritakan semuanya padaku. Bagaimana wanita ini mencuri sertifikat tanah ayahku, bagaimana dia membuat ayahku terusir dari rumahnya sendiri hingga jatuh miskin. Nenekmu adalah iblis yang sebenarnya, Sari berteriak. Air mata kini mengalir di wajahnya yang cekung. Ia kemudian berlutut di samping ibu, memegang tangan ibu yang terasa dingin seperti es. Rahmi, bicaralah. Katakan pada anak ini bahwa selama ini kau yang membayar biaya rumah sakit ayahnya sampai napas terakhir. Katakan padanya bahwa rumah yang dia tempati sekarang adalah hasil keringatmu yang kau berikan atas nama ayahnya agar dia tidak menjadi gelandangan. Saya tertegun,
Napas saya tertahan di kerongkongan. Apa maksud semua ini? Saya menatap ibu, mencari jawaban di matanya yang sembab. Ibu perlahan mengangkat wajahnya. Dengan suara yang sangat parau, hampir seperti bisikan, ibu akhirnya bersuara. Sari, cukup. Aku sudah berjanji pada almarhum Mas Tirtayasa untuk tidak pernah memberitahu Bayu. Aku ingin Bayu tetap bangga pada ayahnya. Bangga pada apa, Rahmi? Sari memotong dengan nada pedih. Bangga pada seorang pria yang menghabiskan seluruh harta keluarganya di meja judi. Bangga pada pria yang hampir menjual Bayu saat masih bayi karena terlilit utang rentenir. Bayu terhuyung mundur. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan, kini berubah menjadi pucat pasi. Bohong, itu semua bohong. Nenek bilang ayahku pengusaha sukses yang dikhianati. Sari tertawa pahit, tawa yang penuh dengan duka. Ayahmu adalah pria yang hancur, Bayu. Dan ibumu sendiri, nenekmu itu, adalah orang yang ikut menikmati uang judi itu. Saat ayahmu sekarat dan semua orang meninggalkan kalian, siapa yang datang? Siapa yang menyerahkan seluruh tabungannya untuk menebus utang-utang ayahmu agar kau tidak diambil oleh penagih utang? Dia. Sari menunjuk ke arah ibu saya. Rahmi bukan benalu, Bayu. Rahmi adalah tunangan ayahmu yang dikhianati karena ayahmu memilih berjudi daripada menikahinya. Tapi saat ayahmu jatuh, Rahmi tidak meninggalkan kalian. Dia bekerja siang malam, mencuci baju orang, menjadi buruh tani, hanya agar kau, anak dari pria yang mengkhianatinya, bisa makan dan sekolah. Suasana menjadi sangat sunyi. Para kerabat yang tadi menatap ibu dengan curiga, kini menunduk malu. Saya merasa jantung saya diremas begitu kuat. Jadi, selama ini ibu membesarkan saya dalam kesederhanaan, bukan hanya karena kami miskin, tapi karena ibu menyisihkan sebagian besar uangnya untuk menghidupi Bayu dari kejauhan. Bayu menatap ibu dengan tatapan yang kosong. Tangannya yang tadi digunakan untuk menunjuk-nunjuk, kini gemetar hebat. Kebenaran itu menghantamnya seperti palu gada yang menghancurkan seluruh bangunan egonya. Ia melihat ke arah ludah yang mulai mengering di pipi ibu. Ludah yang ia berikan kepada wanita yang secara diam-diam telah menjadi malaikat pelindung sepanjang hidupnya. Rahasia itu kini terbuka lebar, namun harganya sangat mahal. Martabat seorang ibu yang telah diinjak-injak oleh orang yang paling ia sayangi dengan tulus. Kesunyian yang menyusul pengakuan Bibi Sari terasa lebih menyakitkan daripada teriakan kemarahan manapun. Udara di halaman belakang rumah kami mendadak terasa berat, seolah-olah tanah yang kami pijak sedang menelan seluruh sisa kebahagiaan yang pernah ada. Bayu terhuyung mundur. Tangannya yang tadi terkepal kuat, kini terkulai lemas di sisi tubuhnya. Wajahnya yang gagah dan angkuh kini tampak seperti bangunan tua yang retak di sana-sini, siap roboh hanya dengan satu sentuhan. Tidak mungkin, gumam Bayu. Suaranya bukan lagi suara pria dewasa yang berwibawa, melainkan suara seorang anak kecil yang tersesat di tengah kegelapan. Nenek bilang, ibuku, Rahmi, adalah alasan ayah bunuh diri karena bangkrut. Nenek bilang, Rahmi mencuri semua aset perusahaan. Bibi Sari berdiri. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Matanya menyala penuh amarah yang terpendam selama puluhan tahun. Aset perusahaan apa, Bayu? Ayahmu bahkan tidak punya perusahaan. Perusahaan itu hanya ada di kepala nenekmu yang gila harta. Ayahmu hanyalah seorang pemimpi yang menghabiskan setiap rupiahnya di kasino-kasino gelap. Nenekmu sengaja mencuci otakmu, memberimu racun kebencian setiap hari agar dia punya alasan untuk membenci dirinya sendiri yang gagal mendidik anaknya. Bayu menatap ibu saya. Tatapannya kini penuh dengan kengerian murni. Ia melihat ibu yang masih terduduk diam, menyeka sisa ludah di pipinya dengan gerakan yang sangat pelan. Seolah-olah ibu sudah terbiasa menerima kehinaan sepanjang hidupnya. Setiap gerakan tangan ibu adalah tamparan bagi Bayu. "Kenapa, Bu?" tanya Bayu dengan suara pecah. "Kenapa ibu diam saja? Kenapa ibu membiarkan aku mencaci ibu selama ini? Kenapa ibu membiarkan aku melakukan itu?" Kalimatnya terputus oleh isak tangis yang mulai meledak dari dadanya. Ibu saya akhirnya mendongak. Matanya yang merah menatap Bayu dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang tidak mengandung dendam. Hanya kesedihan yang tak bertepi. "Karena bagiku, kau adalah warisan terakhir dari pria yang pernah kucintai, Bayu.
Aku tidak ingin kau tumbuh dengan membenci ayahmu. Aku ingin kau punya pahlawan untuk dikenang. Meski pahlawan itu hanyalah sebuah kebohongan yang aku ciptakan. Hati saya rasanya seperti disayat sembilu. Jadi, selama ini kelembutan Bayu, kesopanannya yang luar biasa kepada ibu hanyalah sebuah strategi matang yang ia susun berdasarkan dendam yang salah alamat. Ia mendekati saya, membuat saya jatuh cinta sedalam-dalamnya, hanya untuk sampai pada titik ini. Titik di mana ia bisa menghancurkan ibu saya di hari paling membahagiakan saya. Aku mencintaimu, Arini, ucap Bayu tiba-tiba, menoleh ke arah saya dengan mata yang basah. Awalnya memang karena dendam, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak tahu kalau... Jangan sebut namaku dengan mulut yang baru saja meludahi wajah ibuku, teriak saya. Suara saya menggelegar, memecah kepedihan yang menyelimuti halaman itu. Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau ingin menjagaku. Cinta macam apa yang kau tawarkan? Jika kau sanggup menghina wanita yang paling kuhormati tepat di depan mataku. Bayu mencoba melangkah mendekat. Tapi ia berhenti saat melihat sorot mata saya yang penuh muak. Ia kini menyadari bahwa racun yang ia bawa untuk menghancurkan hidup kami justru berbalik membunuh dirinya sendiri. Dendam yang ia pelihara selama bertahun-tahun, yang ia jadikan bahan bakar untuk sukses dan meminang saya, ternyata hanyalah sebuah fatamorgana yang diciptakan oleh seorang nenek yang picik. Semua kebaikan Bayu selama ini, perhatiannya, hadiah-hadiahnya, bantuannya untuk bisnis saya, kini terasa seperti kotoran di mata saya. Semuanya palsu, semuanya dibangun di atas fondasi kebencian yang salah. Bayu berdiri di tengah halaman, dikelilingi oleh puing-puing rencananya sendiri. Ia telah berhasil menghancurkan ibu saya, tapi di saat yang sama, ia telah mematikan seluruh harapan hidupnya. Janur kuning yang melambai di tiup angin sore seolah menjadi saksi bisu betapa tragisnya sebuah cinta yang lahir dari rahim dendam yang salah alamat. Seperti mayat hidup di bawah pohon mangga. Langkah kaki saya mantap, meski kaki saya terasa sangat ringan, seolah tak berpijak pada bumi. Di ruang tamu, suasana begitu kontras. Nenek Bayu, wanita yang disebut Bibi Sari sebagai otak di balik semua racun ini, duduk di kursi utama dengan angkuh. Ia mengenakan kebaya sutra mahal dan perhiasan berlian yang berkilau, tampak sangat bangga. Saat ia melihat saya masuk, ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kini saya sadari penuh dengan kelicikan. Arini, mana calon suamimu? Dan mana ibumu? Kenapa wajahmu berantakan begitu? Tanya nenek Bayu dengan nada yang pura-pura prihatin. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang dalam. Tak lama kemudian, Bayu masuk dengan langkah terhuyung, disusul oleh ibu yang berjalan menunduk, masih mencoba menutupi pipinya yang memerah dengan selendang. Seluruh keluarga besar Bayu serentak berdiri, siap memulai prosesi lamaran yang sakral. "Ayo, kita mulai acaranya," ucap salah satu paman Bayu dengan penuh semangat. Tidak ada acara hari ini. Suara saya memotong keheningan ruang tamu itu dengan nada yang sangat dingin dan tajam. Seluruh ruangan seketika senyap. Senyum di wajah nenek Bayu perlahan memudar. Saya melangkah ke tengah ruangan, tepat di depan nampan-nampan seserahan yang berisi perhiasan dan kain-kain mahal. Saya mengangkat tangan kiri saya, menatap cincin tunangan yang diberikan Bayu beberapa bulan lalu, saat ia menyatakan keseriusannya. Dengan gerakan perlahan namun penuh penekanan, saya menarik cincin itu dari jari manis saya. "Arini, apa yang kau lakukan?" teriak salah satu bibi Bayu dengan terkejut. Saya tidak memedulikan mereka. Saya menatap Bayu yang berdiri gemetar di ambang pintu. "Bayu, kau datang ke sini untuk melamar saya karena kau pikir ibuku adalah musuh keluargamu. Kau membangun cinta ini di atas tumpukan fitnah dan kebencian. Dan yang paling buruk, saya menjedah kalimat saya. Suara saya bergetar menahan amarah yang meledak. Kau sanggup meludahi wajah wanita yang selama ini secara diam-diam menghidupimu hanya karena kau terlalu pengecut untuk mencari kebenaran."
Gumam kaget pecah di antara keluarga besar. Wajah Nenek Bayu berubah menjadi sangat gelap. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut untuk membela diri atau memaki, saya sudah melempar cincin itu tepat ke atas nampan berisi kain batik di depan mereka. Ambil kembali perhiasanmu, ambil kembali janji-janjimu yang palsu. Tidak ada pernikahan, tidak ada lamaran. Saya tidak akan membiarkan hidup saya dan ibu saya dikotori oleh pria yang tidak tahu cara menghormati seorang ibu. Tegas saya. Kotak-kotak seserahan yang tadi tampak begitu indah, kini hanya terlihat seperti rongsokan di mata saya. Di depan puluhan pasang mata yang menatap ngeri, saya menghancurkan harapan mereka semua. Saya melihat Bayu jatuh berlutut di lantai ruang tamu, menangis seseduh, namun hati saya sudah membeku. Kehancuran lamaran ini bukan hanya soal pembatalan sebuah pesta, tapi soal pembersihan harga diri keluarga kami yang baru saja diinjak-injak dengan sangat keji. Suasana di ruang tamu yang tadinya penuh dengan aura kemewahan seserahan mendadak berubah menjadi medan pertempuran yang dingin. Cincin yang saya lemparkan tadi masih berdenting pelang di atas baki perak, seolah menjadi lonceng kematian bagi hubungan kami. Seluruh keluarga besar Bayu terperangah. Ada yang menutup mulut karena syok, ada yang berbisik sinis, dan ada pula yang menatap saya dengan kemarahan seolah saya adalah pihak yang bersalah. Nenek Bayu bangkit dari kursinya. Tongkat kayu jati di tangannya diketukkan keras ke lantai marmer. "Lancang sekali kau, Arini. Kau tahu siapa kami? Kau seharusnya bersyukur keluarga terhormat seperti kami mau menginjakan kaki di rumah kumuh ini. Hanya karena sedikit kesalahpahaman, kau berani mempermalukan cucuku di depan semua orang." Mendengar kata kesalahpahaman, tawa pahit meledak dari bibir saya. Saya melangkah mendekati wanita tua itu, mengabaikan tatapan tajamnya. "Sedikit kesalahpahaman, Nek. Cucumu baru saja meludahi wajah ibuku. Apakah di keluarga terhormat kalian meludahi seorang ibu adalah hal yang biasa dilakukan saat terjadi kesalahpahaman?" Ruangan itu kembali senyap. Kerabat Bayu yang tadi ingin membela kini tertunduk. Rahasia menjijikan itu sudah terbuka di depan publik. Saya menoleh ke arah Bayu yang masih bersimpuh di lantai. Bahunya berguncang karena tangis yang tak kunjung usai. Tidak ada lagi sisa-sisa pria gagah yang tadi masuk dengan angkuh. Ia tampak seperti sampah yang memang layak dibuang. "Keluar!" ucap saya dengan suara rendah namun penuh penekanan. "Arini, tunggu! Tolong beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan." Rintih Bayu sambil mencoba meraih ujung kebaya saya. Saya menarik kaki saya menjauh. "Jangan sentuh aku. Setiap detik kau berada di rumah ini, kau sedang menghina udara yang dihirup ibuku. Bawa semua barang-barangmu ini." Saya menunjuk nampan-nampan seserahan dengan penuh muak. "Bawa perhiasanmu, bawa kain-kain mahalmu, dan bawa nenekmu yang sudah meracuni kepalamu dengan fitnah keji. Rumah ini tidak butuh harta dari tangan pria yang tidak punya harga diri." Ibu saya yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan mencoba mendekat. Dengan tangan yang masih gemetar, ia memegang bahu saya. "Sudah, Arini, biarkan mereka pergi baik-baik. Jangan mengotori hatimu dengan kemarahan yang lebih besar." "Tidak, Ibu. Selama ini Ibu sudah terlalu banyak diam. Ibu membiarkan mereka menginjak-injak Ibu demi melindungiku. Tapi hari ini, itu berakhir." Saya menatap lurus ke arah Nenek Bayu. "Pergi sekarang, atau saya akan memanggil warga untuk menyeret kalian keluar sebagai pengacau." Nenek Bayu mendengus hina. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengangkat kembali kotak-kotak seserahan itu. "Ayo kita pergi. Tidak sudi aku berbesan dengan keturunan rendahan seperti kalian. Bayu, bangun. Jangan mempermalukan dirimu di depan wanita ini." Bayu bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Wajahnya hancur. Ia menatap saya dengan tatapan penuh penyesalan. Namun ia tahu pintu hati saya sudah terkunci rapat dan kuncinya telah saya buang ke dasar jurang terdalam. Satu persatu, rombongan itu keluar dari rumah kami.
Janur kuning yang melengkung indah di depan pagar kini tampak layu dan menyedihkan, seolah turut merasa malu atas apa yang terjadi. Saat mobil terakhir mereka menjauh, saya langsung menutup pintu depan dengan bantingan keras. Saya mengunci semua grendelnya, seolah sedang mengunci masa lalu yang beracun agar tidak bisa masuk lagi. Tenaga saya seketika luruh. Saya jatuh duduk di balik pintu, memeluk lutut saya dan menangis sejadi-jadinya. Bukan menangisi Bayu, tapi menangisi betapa kejamnya dunia ini kepada ibuku yang begitu tulus. Pengusiran itu adalah akhir dari sebuah mimpi, namun sekaligus awal dari harga diri yang berhasil kami rebut kembali dari tangan para penindas bertopeng malaikat. Malam setelah pengusiran itu adalah malam yang paling sunyi yang pernah kami lalui di rumah ini. Tenda dekorasi yang megah di halaman depan mulai dibongkar oleh para pekerja dengan suara dentuman besi yang memekakkan telinga. Namun di dalam rumah, keheningan justru terasa begitu pekat. Saya duduk di lantai ruang tamu yang kini kosong, menatap bekas tempat seserahan Bayu yang tadi memenuhi ruangan. Ibu masuk membawa segelas teh hangat. Wajahnya sudah bersih dari sisa ludah dan air mata, namun gurat kesedihan di matanya masih tertinggal, seperti mendung yang enggan beranjak. "Minumlah, Arini, jangan biarkan hatimu membeku karena kemarahan," bisik ibu sambil mengelus rambut saya. Saya memeluk kaki ibu, menyandarkan kepala saya di pangkuannya, posisi yang selalu menjadi tempat paling aman bagi saya sejak kecil. "Maafkan Arini, Bu. Maaf karena Arini hampir membawa orang yang salah masuk ke dalam hidup kita. Maaf karena ibu harus mengalami penghinaan sekeji itu demi kebahagiaan Arini yang semu." Ibu hanya tersenyum tipis. Jemarinya yang kasar namun lembut menyisir rambut saya. "Ibu tidak menyesal, Nak. Ibu justru bersyukur. Tuhan menunjukkan wajah aslinya sekarang, bukan setelah kalian terikat janji di depan penghulu. Bayu hanyalah anak yang tersesat oleh dendam orang lain, tapi martabat kita tidak pernah bisa dicuri oleh ludah atau makian siapapun, selama kita tetap berdiri di jalan yang benar." Minggu-minggu berikutnya adalah masa penyembuhan yang panjang. Saya mulai membongkar seluruh bisnis kecil saya yang selama ini sempat mendapat bantuan modal dari Bayu. Saya mengembalikan setiap rupiah yang pernah ia berikan melalui pengacaranya, karena saya tidak ingin ada satu helai benang pun di rumah ini yang berasal dari kebencian pria itu. Kami hidup jauh lebih sederhana sekarang, namun entah mengapa, udara di rumah ini terasa jauh lebih ringan untuk dihirup. Suatu sore, sebuah surat datang dari penjara. Itu dari Bayu. Saya tidak membukanya. Saya tahu di dalamnya mungkin berisi ribuan kata maaf atau penjelasan tentang betapa ia menyesal setelah mengetahui kebenaran dari Bibi Sari. Namun bagi saya, permohonan maaf tidak akan pernah bisa menghapus memori saat pipi ibu saya dihina. Saya membakar surat itu di halaman belakang, tepat di bawah pohon mangga saksi bisu kejadian keji itu. Membakar surat itu adalah cara saya melepaskan beban batin terakhir yang masih mengganjal. Kini, saya melihat ibu kembali tersenyum saat menyiram bunga di pagi hari. Kami sering menghabiskan waktu bersama, duduk di teras sambil menyesap teh dan membicarakan hal-hal kecil, tanpa ada lagi rahasia masa lalu yang menghantui. Saya menyadari bahwa cinta sejati yang selama ini saya cari bukan ada pada sosok pria mapan yang manis di bibir, melainkan pada wanita tua yang rela menelan duri demi melihat anaknya tumbuh tegak. Badai besar itu memang telah meluluh lantakan rencana pernikahan saya, menghancurkan impian saya tentang keluarga sempurna. Namun badai itu juga yang telah membersihkan rumah kami dari segala kepalsuan. Di atas reruntuhan impian itu, saya membangun fondasi hidup yang baru, fondasi yang jauh lebih kokoh, yang dibangun bukan di atas cinta yang buta, melainkan di atas kejujuran dan bakti yang tak terhingga. Fajar baru telah tiba, dan kali ini cahayanya jauh lebih hangat, karena tidak ada lagi topeng yang menghalangi. Sahabat kisah hati orang tua, kisah Arini dan ibunya mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga, bahwa kebenaran mungkin bisa tertimbun oleh fitnah selama puluhan tahun, namun ia tidak akan pernah mati.
Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas rasa dendam, karena pondasi yang dibangun dari kebencian akan hancur dengan sendirinya. Dan bagi setiap anak, ingatlah, setinggi apapun kesuksesanmu atau sedalam apapun cintamu pada pasanganmu, jangan pernah membiarkan siapapun merendahkan wanita yang telah melahirkanmu. Sebab ridho Tuhan terletak pada ridho orang tua, dan kehormatan seorang ibu adalah harga mati yang tak bisa ditawar oleh harta dunia manapun. Terima kasih telah menyimak kisah dramatis ini hingga akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari pasangan yang berhati busuk dan didekatkan dengan orang-orang yang tulus mencintai kita beserta keluarga kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang. Saya Arini dari channel Kisah Hati Orang Tua, pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyayangi orang tua Anda selagi mereka masih ada. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.